Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 2. Masih belum memiliki calon. Nay, Bapak dan Ibu sudah tua. Tinggal kamu yang belum menikah. Semoga umur Bapak dan Ibu panjang agar bisa melihatmu menikah dengan laki-laki pilihanmu. Laki-laki yang baik, bertanggung jawab, saleh, dan bisa membimbingmu menjadi istri yang salihah menjadi pembuka pintu surga. Dulu waktu anak-anaknya masih kecil, Pak Subhan selalu menasehati putra-putrinya. Untuk Wahid dan Trianto, Pak Subhan memberi wejangan jika nanti punya istri, mereka harus memperlakukan istrinya dengan baik. Ajari istri untuk bisa menghargai kedua mertuanya, seperti menghargai orang tuanya sendiri. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi mengaku orang berpunya. Harus jujur jika terlahir dari keluarga sederhana dan berasal dari desa. Untuk Dwi dan Naya, Pak Subhan selalu mengingatkan pesan Rasulullah tentang 4 wanita yang layak dinikahi. 1. Karena hartanya. 2. Karena nasabnya. 3. Karena kecantikannya. Dan yang terakhir karena agamanya. Sejak kecil Pak Subhan sudah mengajarkan agama yang baik, mengajarkan tanggung jawab pada keempat anaknya. Tapi entah mengapa ajaran yang Pak Subhan tanamkan pada putra-putrinya seolah tak bermakna. Naya baru akan berangkat kerja dengan berjalan kaki, sedikit mengernyit melihat orang-orang berlarian ke arah jalan raya. Ada apa, Bu? Naya bertanya pada salah seorang wanita yang terlihat akan ikut berlari. Ada mobil yang nabrak tukang becak, tapi yang nabrak malah yang marah-marah minta ganti rugi. Kasihan Nay, tukang becaknya sudah sepuh. Nay yang harusnya gegas bekerja malah ikut melihat ke arah jalan raya. Sayup-sayup suara seorang pria berbagi dan bersikeras minta ganti rugi mulai dapat Nay dengar. Tetapi semakin dekat, Naya merasa tidak asing dengan suara itu. Nay masuk ke dalam kerumunan, ikut melihat becak yang sudah ringsek. Kemudian menatap pada si pengemudinya yang sudah tua. Bapak itu tampak ketakutan. Kini Naya meratap si pria sombong pemilik mobil. Matanya langsung terbelalak saat melihat laki-laki itu yang juga ikut meratapnya. Mas Wahid? Wahid memutar matanya melihat kedatangan Naya. Mas, sudah. Bapaknya kan sudah minta maaf. Kenapa Mas maksa minta ganti rugi? Di mana-mana tetap yang nabrak yang salah. Naya ikut bersungut membela si bapak tukang becak. Tahu apa kamu soal beginian? Orang miskin aja berlaku. Sebur Wahid. Astagfirullah Mas. Istighfar, kamu terlalu sombong. Ada apa sih Nay? Kamu jangan ikut campur deh. Iri kan kamu lihat Masmu bisa naik mobil sementara kamu nyeker? Ines, istri Wahid, turun dari mobil dan mendorong bahu Naya ke belakang. Naya malu sama orang-orang. Dia merasa tidak enak orang lain harus melihat pertengkaran antara adik dan kakak seperti ini. Untuk apa aku iri Mbak? Aku hanya ingin Masku punya etika dan sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Meskipun minta ganti rugi, tidak seharusnya Mas Wahid memaki dan membentak. Kan bisa dibicarakan baik-baik. Memang benar adanya, harta bisa merenggangkan hubungan orang tua dan anak, persaudaraan juga pertemanan. Halah, Nay, baru juga kemarin kamu ngemis-ngemis ke Masmu minta dikirimkan uang. Kamu marah karena suamiku gak ngasih. Ucapan istri Wahid sangat kasar dan juga ketus. Aku gak minta uang sama Mas Wahid. Naya membela diri. Suamiku sendiri yang cerita kalau adiknya suka minta uang ini dan itu. Gak habis-habisnya untuk kebutuhan makan kalian. Mata Naya terbelalak. Sejak kapan Naya pernah meminta uang pada Wahid untuk kebutuhan makan? Dan apa katanya? Gak habis-habisnya. Mata Naya berkaca-kaca, dia berjalan menghampiri si sulung dengan hati yang patah. Semua orang tercengang melihat Naya menampar saudaranya. Meskipun setelahnya, Naya langsung mendapatkan tamparan balasan dari Wahid yang jauh lebih keras dan tidak cuma sekali melainkan 2 kali di kedua pipinya.
Wahid meratap tajam ke arah Naya. Jaga sopan santunmu, Naya, bentaknya. Jangan ajarkan aku sopan santun sama manusia yang gak ada akhlak kayak kalian. Naya menarik nafasnya dalam-dalam. Kamu sudah membuka aib keluarga di depan umum seperti ini, Mas. Harta sudah membutakan mata hatimu. Tega kamu memfitnah ibu bapak mengemis uang padamu untuk makan. Apa kamu lupa dengan pengorbanan orang tua kita selama ini? Setelah kamu dewasa dan sukses, kamu menganggap orang tua mengemis belas kasihmu. Bahkan, jikapun kamu memberikan dunia dan seisinya ini pada mereka, itu masih belum cukup untuk mengembalikan darah dan air susu yang ibu keluarkan saat melahirkan dan menyusuimu. Air mata Naya meretes jatuh bercampur darah yang mengalir di sudut bibirnya. Naya meratap mata Wahid dengan penuh kekecewaan. Wahid tidak hanya gagal sebagai seorang anak dan suami, dia juga gagal telak menjadi seorang kakak yang harusnya menjaga adiknya sebagai pengganti bapak. Nay, Wahid ingin mengulurkan tangannya ke wajah Naya, tetapi Naya buru-buru menepis tangannya. Demi Allah, aku tidak rela kamu mengatakan kepada istrimu jika kami pernah mengemis uang padamu. 4 tahun, Mas. Sejak Mas menikah, Mas melupakan tanggung jawab Mas sebagai seorang anak, sebagai seorang kakak, dan sebagai seorang keluarga. Jangan lancang kamu, Nay, bentak Ines mendelik. Nay cuma berkata jujur, Naya masih sempat menjawab, tapi setelahnya Naya memilih pergi dengan rasa luka dan malu teramat sangat. Karena Wahid sudah mengumbar aib keluarga mereka, bahkan rela mengambing hitamkan ibu dan bapaknya masalah uang. Astagfirullah. Saat Naya sedang menenangkan diri di area Bong Cina sekitar tempat tinggalnya, bunyi notifikasi WhatsApp beruntun membuat Naya meraih benda pipi yang sudah ketinggalan zaman di dalam tas cangklong miliknya. Mata Naya kembali gerimis membaca deretan percakapan grup keluarganya. Selain untuk ajang pamer, grup itu juga digunakan oleh kakak dan kakak iparnya untuk ajang memperolok dirinya. Astagfirullah. Mas Wahid kena musibah, si Naya malah bikin malu Mas Wahid di depan umum. Tulis akun yang bernama Mbak Ines di kontak Naya. Ines juga melampirkan sebuah foto yang memperlihatkan Naya yang sedang marah pada Wahid. Foto yang diambil dari belakang punggung Naya tak memperlihatkan sudut bibir Naya yang berdarah. Tak lama tanggapan dari Dwi datang. Bikin ulah apa lagi sih Naika? Tulisnya. Parah deh pokoknya. Dia lebih membela tukang becak ketimbang masmu, bahkan sampai berani nampar Mas Wahid. Kurang ajar sekali anak itu. Balasan dari Ines secepat kilat. Makin kurang ajar memang si Naya ini, makin ngelunjak. Kemarin juga dia tuh nelpon minta uang sama Mas Rio. Kalau ada maunya baru nelpon, pantes jauh dari jodoh. Lah kelakuannya gak genah gitu. Kali ini istri Trianto, Puput ikut berkomentar. Naya membaca sederet pesan dengan sendu. Saat dia sedang seperti ini, kakak kandung dan kakak iparnya justru membahas perihal perilakunya. Kenapa mereka tidak bercermin pada diri sendiri? Lupakah mereka siapa yang mereka bicarakan? Lagian, nyatanya tak sepeser pun mereka memberi bantuan, tetapi justru Naya digunjing seperti itu. Niat mau menenangkan pikiran malah gagal gara-gara baca obrolan grup. Akhirnya Naya membawa langkahnya untuk datang ke tempat kerjanya. Sampai di tempat kerja, Naya tercenung melihat 3 temannya sedang sibuk menaikkan barang ke sebuah truk kontainer. Naya buru-buru menghampiri temannya. Wan, mau dikirim kemana? Tanya Nay pada temannya yang bernama Wawan. Kamu baru datang, Nay. Wawan berbisik di dekat Naya. Toko ini mau dipindah ke kota, Nay. Tempat ini nantinya mau direnovasi lebih besar. Katanya mau dijadikan toko perlengkapan onderdil mobil. Hati Naya langsung was-was. Jadi kita kehilangan pekerjaan, Wan. Kata Pak Samsul sih kalau kita mau bisa jadi pegawai tetap, tapi harus siap pindah. Semua karyawan sudah disuruh berkumpul semua di pantry. Ternyata Pak Samsul juga menyuruh anak shift sore untuk masuk juga. Setelah menyampaikan apa yang seharusnya, Pak Samsul memberikan amplop coklat pada semua karyawannya. Sebagai pesangon dan meminta karyawan yang ikut pindah menyerahkan kartu identitasnya. Hanya Nay yang tidak melakukannya.
Dan semua tahu alasan Nai tidak ikut pindah meski diiming-imingi gaji naik dan tempat tinggal. Pak Samsul menyayangkan dengan Naya yang harus keluar, tetapi beliau juga tahu Naya memiliki tanggung jawab yang tidak setiap anak mau melakukannya. Di sebuah rumah yang terletak di pinggir kota, seorang wanita sedang membereskan bekas makan siang majikannya. Nirmala adalah perempuan berusia 50-an yang telah mengabdi pada keluarga Adam sejak lama. Ia pula yang merawat Adam sejak lelaki itu dilahirkan. Nirmala merasa pilu menyaksikan kondisi lelaki tanpa di depannya. Seandainya ia lebih semangat, barangkali nasibnya akan berbeda. Lelaki itu seakan kehilangan nyawa, diam dan dingin. Meskipun sebenarnya dia bukan sosok lelaki yang banyak bicara, tetapi dulu sikapnya lebih hangat. Sejak kecelakaan yang merenggut seluruh keluarga besar Adam, Nirmala orang terdekat lelaki 29 tahun itu. Saat ini Nirmala sudah siap meninggalkan rumah, yang sudah puluhan tahun menjadi tempat mencari rezeki. Rumah besar pinggir kota yang begitu luas dengan pilar-pilar besar, rumah yang dibangun di daerah yang masih sangat asri. Ada hal yang menarik, seluruh lantai di rumah ini datar, bebas dari undakan apalagi tangga. Pintu-pintunya lebar berdaun dua keseluruhan. Bukan tanpa alasan, arsitek benar-benar merancang rumah ini agar ramah untuk pengguna kursi roda. Ya, kenyataan pahitnya adalah pemilik rumah mewah ini adalah lelaki yang memiliki kekurangan fisik, alias disabilitas. Setelah kecelakaan itu, kehangatannya menghilang membuatnya menjadi dingin dan semakin pendiam. Takdir terkadang sangat membingungkan. Lelaki ini memiliki segalanya, uang berlimpah yang bisa dia gunakan untuk membeli kebutuhan bahkan ketenaran. Dia juga sangat rupawan, wajahnya tampan yang semua orang mengakuinya. Namun takdir mengambil kekuatan kakinya, menjadikan itu sebagai kekurangannya. Bukankah paripurna itu hanya sebuah kata kiasan? Manusia tidak akan pernah sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah. Saya tidak bisa melarang, saya juga sangat berterima kasih karena Mbok begitu banyak membantu keluarga saya. Suara lembut tapi tegas itu membuat Nirmala merasa tidak enak karena harus mengundurkan diri dengan terburu-buru seperti ini. Tapi apa boleh buat, suaminya sedang sakit stroke dan membutuhkan kehadirannya sepanjang hari. Nanti Mbok pasti bawa orang untuk menggantikan si Mbok ya mas. Iya Mbok, si Mbok istirahat dulu. Nanti sore biar diantar Pak Beni ke stasiun, tutur lelaki itu santun. Nirmala ingin bersalaman dengan pria itu, akan tetapi lelaki ras Kaukasia itu malah memeluknya erat. Si Mbok bakal kangen sama Mas Adam. Adam tersenyum, senyum yang selalu menawan bagi orang-orang yang mengenalnya sejak dulu. Sayang, senyum itu sekarang jarang sekali terlihat meski dia masih ramah dan sangat sopan pada orang yang lebih tua. Banyak sekali kenangan di rumah ini, dan pasti sulit untuk Nirmala lupakan begitu saja. Nirmala sangat menyayangi Adam. Dia sudah puluhan tahun kerja di keluarga besar Adam, untuk itu Nirmala akan segera mencarikan orang yang cocok untuk menggantikan dirinya nanti. Nirmala membawa langkah beratnya meninggalkan rumah besar itu, beserta pemiliknya yang sudah dianggap sebagai anak sendiri. Ada saja suaminya di kampung mau diboyong ke luar pulau dan tinggal di sini bersama lelaki yang sudah dirawatnya sejak lahir, dia sudah lama akan melakukannya. Tetapi apa daya, orang desa masih sangat kolot. Suaminya takut untuk menyeberangi lautan baik jalur udara maupun laut, dan sebagai seorang istri dia wajib berbakti mengurus suami dan meninggalkan seseorang yang akan selalu ada di hatinya. Nirmala menangis, dia diantarkan ke stasiun untuk menaiki kereta ekspres sebelum turun di bandara dan melakukan perjalanan udara, sungguh perjalanan yang sangat panjang. Naya membawa langkah kakinya untuk kembali ke rumah. Harusnya dia sudah mulai mencari pekerjaan baru, tetapi dia memilih pulang. Jam masih menunjukkan waktu 11 siang. Rumah tertutup rapat karena Tanti pulang mengajar jam 1 siang. Biasanya Naya pulang kerja jam 4 sore, pastilah hanya ada kedua orang tuanya di rumah. Naya bersiap mendorong pintu pelan dan hendak mengucapkan salam, saat tiba-tiba suara ibunya terdengar lebih dulu. Ibu kangen sama Wahid, Dewi, dan Trianto.
tapi ibu mau minta Nay hubungi mereka. Ibu takut Naya sedih, Pak, padahal ibu cuma pengen dengar suara keempat anak-anak kita. Tidak ada jawaban dari Pak Subhan. Naya melihat bapaknya menarik nafas lalu menghembuskannya pelan. Wajahnya mendongak dengan mata berkaca-kaca. Air mata Naya luruh, tak dapat dibendung lagi. Dadanya terasa amat sesak mendengar keinginan sederhana kedua orang tuanya. Harta, tahta, dan jabatan nyatanya bisa membuat orang lupa dengan segalanya. Terlalu silau dengan kenikmatan dunia sampai tega melupakan orang tua dan saudara sendiri. Sesibuk apapun, sejauh apapun pergi, harusnya keluarga menjadi tempat untuk jalan pulang. Uang beserta dengan popularitas sama mampu membayar kebersamaan bersama dengan keluarga. Naya dan Langsa hatinya bertanya-tanya. Kenapa kakak-kakaknya pada berubah setelah mereka sukses? Berapa kali Nay menghapus sudut matanya yang berair, tetapi air mata itu tetap jatuh menitik kembali. Naya urung mengucapkan salam. Dia memilih duduk di teras sambil memijit pelipisnya yang berdenyut. Dadanya kembali nyeri ketika mengingat ucapan dan perilaku si sulung tadi pagi. Naya, kamu sudah pulang? Naya menghapus air matanya dengan cepat agar bapak dan ibunya tidak melihat ia menangis. Namun terlambat. Pak Subhan dan Bu Sari sudah terlanjur melihat mata Naya yang basah. Tangan keriput Pak Subhan menempel di pipi Naya yang masih lembab. Jangan menatap Nay seperti ini, Pak. Nay tidak akan kuat melihat mata bapak. Mata dengan penuh kesedihan dan rasa kecewa. Jerit Naya dalam hati. Naya cepat-cepat mendongak ke atas agar matanya yang sudah berkaca-kaca tak meneteskan buliran air. Tapi sia-sia, Pak Subhan sudah menahan dagunya. Jangan menangis, Dok. Kami tidak bisa memberikan apa-apa padamu. Lirih Pak Subhan. Ucapan Pak Subhan menghunus jantung Naya. Rasanya sangat sakit tidak bisa melakukan apapun untuk mengobati kerinduan kedua orang tuanya. Apa daya? 3-1. Nay tak berdaya, hanya air mata yang mewakili segala sesak di hatinya. Naya mencoba tersenyum dan buru-buru menghapus air matanya. Kepala bertudung kuning telur itu mengangguk. Engki, Pak, kita masuk ya. Gak enak nanti dilihat tetangga. Nanti Nay dikatakan cengeng lagi nangis di pojokan. Naya mencoba menyairkan suasana yang sedih. Sedikit berhasil karena kedua orang tuanya langsung mencubit pipinya dengan gemas. Bu Sari menuntun Pak Subhan dengan pelan ke dalam rumah. Sebelum benar-benar masuk ke dalam, mereka kembali menoleh ke arah Nay dengan tatapan sendu. Kalau Nay dengar keluhan ibu tadi jangan diambil hati ya, Dok. Ibu memang bodoh, selalu ingat sama orang-orang yang bahkan tak pernah mengingat ibu. Ucap Bu Sari pada Naya yang masih menunduk. Bohong jika Nay tidak ambil hati keluhan ibunya. Manusiawi sekali jika orang tua merindukan anak-anak yang pernah dibesarkan sepenuh hati. Nay tahu itu tadi adalah isi hati seorang ibu. Rintihan, luapan kerinduan kepada anak-anaknya yang lupa jalan pulang. Sudah seharusnya jika anak-anak sudah dewasa berlomba-lomba untuk membahagiakan kedua orang tuanya, apalagi Wahid dan Trianto. Dia anak laki-laki yang seharusnya menafkahi dan bertanggung jawab penuh atas orang tuanya, bukan malah menelantarkan setelah sukses dan berpunya. Naya tidak pernah membenci saudaranya. Nay hanya membenci sikap dan sifat saudaranya yang berubah. Masalah memang tidak ingin jauh-jauh dari hidup Naya. Seharusnya dia bisa sedikit berkeluh kesah tentang dia yang kehilangan pekerjaan. Tetapi dia justru mendengarkan ratapan seorang ibu yang merindukan anak-anaknya. Lagi dan lagi, yang bisa Naya lakukan adalah mencari solusi seorang diri. Tidak mungkin baginya bercerita. Nay tidak mau menambah beban pikiran kedua orang tuanya yang sudah sepuh. Nay, iya Pak, kamu jangan terlalu memikirkan Papa dan Ibu. Jika kamu memang sudah ada calon dan ingin menikah, segerakan Nak, jangan khawatirkan kami. Mas dan Mbakmu juga nikah di usia muda. Naya menatap bapaknya sebentar dan langsung menunduk. Nay belum punya pikiran untuk menikah. Naya memang belum memikirkan hal itu. Saat ini prioritas Nay adalah cara membahagiakan kedua orang tuanya. Sebelum itu, Naya tidak ingin memikirkan tentang masa depannya. Kamu khawatir dengan kami, Nay? Tanya Bu Sari menggenggam tangan putrinya. Bukan begitu, Pak, Bu. Nay masih belum memiliki calon. Dan belum ingin meninggalkan kalian.
dan harus hidup bersama orang baru yang akan merenggut kebahagiaan bapak dan ibu. Karena menjadikan pasangan sebagai Tuhan dan melupakan jasa orang tua. Tentu saja sederet kalimat Nai hanya sebatas di pangkal lidah dan tak Nai ucapkan. Jangan terlalu mengkhawatirkan kami berdua. Kamu juga punya kehidupan sendiri, Dok. Kali ini suara Pak Subhan terdengar parau. Pak, Bu, sudah jam istirahat. Bagaimana kalau kita video call dengan mereka? Tadi Nai sudah beli pulsa untuk beli kuota internet. Sebentar, Nai daftar dulu. Harapan Nai tidak muluk-muluk, semoga Mas dan Mbaknya mau mengangkat panggilan telepon darinya. Pak, Ibu mau bersisiran dulu biar rapih, nanti Wahid, Dwi, dan Trianto biar seneng lihat ibunya. Tangan Naya yang mengetik angka di layar ponsel sempat terhenti melihat betapa antusiasnya sang ibu ingin melihat wajah-wajah anaknya, yang bahkan tak sedikit pun meluangkan waktu untuk pulang. Bersambung.